Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, kembali lagi sama aku Ida Tuleni Nasution dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Kali ini kita akan bahas seputar tokoh, penokohan, alur, dan juga latar pada prosa fiksi. Tokoh dalam prosa fiksi adalah orang atau makhluk yang terlibat dalam cerita. Mereka memiliki peran dan juga kontribusi tertentu dalam mengembangkan alur cerita. Bayangkan tokoh seperti pahlawan dalam cerita petualangan atau karakter utama dalam kisah sehari-hari seperti seorang siswa ataupun pekerja. Yang kedua, penokohan. Penokohan merujuk pada pembentukan karakter tokoh dalam cerita. Ini mencakup bagaimana penulis menggambarkan kepribadian, sifat, dan perkembangan tokoh sepanjang cerita. Jika seorang tokoh awalnya pemalu dan kemudian menjadi lebih percaya diri, itu adalah contoh dari perkembangan karakter ataupun penokohan. Yang ketiga, alur. Alur adalah urutan peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam cerita. Ini memberikan struktur pada cerita mulai dari pengenalan hingga puncak konflik dan penyelesaiannya. Contohnya membaca buku petualangan di mana karakter menghadapi masalah, mengalami tantangan, dan akhirnya menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, latar. Latar adalah tempat dan waktu dan juga suasana di mana cerita berlangsung. Ini mencakup deskripsi lingkungan fisik, kondisi sosial, dan periode waktu di mana cerita berlangsung. Contohnya, jika sebuah cerita terjadi di sebuah desa pada zaman kuno, desa itu dan segala sesuatu di sekitarnya seperti rumah dan pasar ataupun suasana di dalamnya merupakan bagian dari latar cerita. Jadi, ketika membaca atau menulis prosa fiksi, kita perhatikan tokoh-tokoh yang terlibat, bagaimana mereka dikembangkan, urutan peristiwa dan juga alur cerita, dan tempat serta waktu di mana cerita berlangsung, yang disebut sebagai latar. Semua ini bersama-sama membentuk keindahan dan juga makna dalam prosa fiksi. Selanjutnya kita akan membedah sebuah novel yang berjudul Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Tokoh pada cerita tersebut adalah yang pertama ada Biru Laut. Biru Laut adalah tokoh utama dalam cerita, seorang mahasiswa sastra Inggris yang memiliki ketertarikan pada sastra dan juga tulisan. Dia terlibat dalam aktivitas ilegal memfotokopi buku-buku yang dilarang oleh pemerintah dan menjadi bagian dari organisasi Winatra. Yang kedua, Kasih Kinanti ataupun Kinan, seorang senior fakultas politik yang bertemu dengan Laut di tempat fotokopi. Kinan memperkenalkan Laut pada organisasi Winatra dan menjadi tokoh penting dalam kehidupan Laut. Yang ketiga, Asmara Jati, keluarga Biru Laut yang setelah mengetahui Laut ditangkap bersama tim komisi orang hilang yang dipimpin oleh Aswin Pradana berusaha mencari jejak mereka yang hilang. Selanjutnya, penokohan. Jadi Biru Laut ini seorang mahasiswa yang berani dan nekat dalam mengejar minatnya terhadap sastra, terlibat dalam aktivisme dan akhirnya menjadi korban penangkapan rezim. Penokohan Kinan, seorang senior fakultas politik yang membantu membuka mata Laut terhadap aktivisme dan menjadi teman setia dalam perjalanan perlawanan mereka. Dan yang terakhir, Asmara Jati. Asmara Jati merupakan keluarga yang tetap setia dan berharap Laut akan kembali meskipun menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya, alur. Alur dimulai dari ketertarikan Laut terhadap sastra, perkenalannya dengan Kinan, masuknya Laut ke dalam organisasi Winatra hingga penangkapannya oleh rezim. Alur cerita pada novel Laut Bercerita terlihat maju. Artinya cerita ini berkembang secara kronologis dari awal hingga akhir, mengikuti peristiwa-peristiwa seiring waktu yang dialami oleh tokoh utama Biru Laut dan juga teman-temannya. Selanjutnya, latar. Latar waktu pada cerita ini tidak secara spesifik dijelaskan, tapi beberapa indikasi menunjukkan bahwa kejadian-kejadian tersebut terjadi pada masa lalu, mungkin pada era rezim yang memerintah saat itu. Yang kedua, latar tempat. Latar tempat cerita berfokus di Yogyakarta, terutama di Universitas Gadjah Mada, tempat Biru Laut mengejar studi sastra Inggris, dan di tempat-tempat lain seperti tempat fotokopi, tempat Laut bertemu dengan Kasih Kinanti. Dan yang ketiga, latar suasana. Suasana cerita ini terasa tegang dan penuh ketegangan politik. Sebagian besar cerita mencerminkan suasana mahasiswa yang terlibat dalam aktivisme dan melawan rezim pemerintah yang dianggap tidak setuju dengan kegiatan mereka. Suasana juga terasa haru dan penuh kebimbangan saat keluarga Biru Laut berusaha mencari jejak Laut yang hilang. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.